Oke, halo, selamat sore, selamat petang, dan selamat weekdays ya teman-teman semuanya. Ketemu lagi sama aku JJ dari tim marketing ataupun sales and promotion staff di Binus Palembang. Untuk hari ini kita berada di acara ngobar alias ngobrol bareng Binus Palembang. Mungkin udah lama banget kali ya kita udah nggak ngobrol-ngobrol bareng lagi. Ya teman-teman tahu berdasarkan dari postingan-postingan kita kalau misalnya Binus Palembang itu sedang banyak mengadakan tur-tur ataupun roadshow gitu ya. Nah jadi untuk saat ini kita baru mempunyai kesempatan untuk bergabung bersama lagi, ngobrol-ngobrol bareng lagi. Nggak perlu yang berat-berat materinya, tapi kita akan mendengarkan nih cerita inspiratif dari teman kita, yaitu Kak Andre Prananto ya guys ya. Jadi Kak Andre ini adalah seorang wisudawan di wisuda 65 Binus University se-Indonesia Raya yang dilakukan bulan Juli kemarin di tahun 2002, dan kita akan mengadakan wisuda lagi yaitu wisuda 66 yang akan diadakan bulan ini. Jadi nanti stay tune juga buat teman-teman yang pengen tahu kegiatan wisuda kita yang kita lakukan tiap tahun biasanya. Nah di situ nanti teman-teman akan lihat bagaimana megahnya, bagaimana wahnya, bagaimana asiknya wisuda di Binus online itu sendiri, gitu ya. Oke. Dan satu lagi nih, mungkin bulan Desember ini adalah bulan apa ya, penuh hujan ya guys ya. Jadi teman-teman, aku doain semuanya bisa menjaga kesehatan semuanya supaya nggak ada yang sakit, nggak ada yang kesehatannya itu ngedrop ataupun menurun, karena kita udah masuk di akhir tahun dimana teman-teman semuanya harus happy, harus have fun, dan bisa liburan bareng, bisa jalan-jalan bareng, mau sama keluarga, temen, pacar, atau siapapun ya guys. Nah nggak perlu berlama-lama lagi, kita akan segera undang nih Kak Andre Prananto SM yang merupakan wisudawan ke-65 di acara wisuda 65 Binus Online Learning yang kemarin dilakukan di Jakarta. Oke, untuk Kak Andre apakah udah join? Oke, udah guys. Sorry. Oke, Kak Andre apakah sudah bisa join? Kita accept dulu. Bentar ya teman-teman, kita invite. Oke, ini dia Kak Halo Andre. Kak, Halo Kak Andre. halo Kak JJ. Halo, gimana kabarnya Kak Andre? Iya, kabar baik, terima kasih. Gimana kabarnya juga Kak JJ? Oke, kabar baik juga nih kita. Lagi sibuk nggak nih Kak? Enggak Kak, lagi santai. Lagi santai Kak ya, jadi nggak apa-apa ya kita Mm-mm. ngobrol Iya, seputar temanya nggak berat-berat mengenai yang professional and success nih. Karena dari penglihatan kita nih Kak Andre ini sudah cukup mm-mm. apa ya, menggambarkan sosok yang professional and success. Setuju nggak Kak? Wah, oke tinggi banget ya Kak ya, tapi terima kasih. Ya, bisa kok. Amin. Oke, nah sebelumnya boleh nih Kak Andre perkenalan diri dulu Mm-mm. teman-teman yang ada di sini. Iya, oke jadi saya Andre, saya pekerjaan saya penerbang di Garuda. Terus saya kuliah di BINUS dari 2018 sampai 2022. Saya wisuda ke-65 bulan Juli 2022. Bener, baru ya Kak ya Iya, ini. iya, Oke nih guys, tadi pada dengar kan, jadi profesinya Kak Andre ini adalah seorang penerbang ya, alias pilot ya Kak ya, di Garuda. betul, Kak. Nah, Iya, betul. sesuai nih sama caption yang tadi aku tulis di flyer, kalau misalnya teman-teman lihat, Mm-mm. sibuknya nggak cuma di darat loh, di udara juga Kak ya. Nah, Iya, ini nganterin penumpang, kalau bisa semuanya itu apa ya?
terjalankan dengan baik ya Kak ya. Makanya kita nih bisa menggambarkan Kak Andre ini seorang yang young, professional and success gitu. On the way seenggaknya. Oke. Oke, sebelumnya Kak Andre mau tahu nih motivasinya. Kak Andre jadi pilot itu dari Mm-mm. sebelum kuliah atau pas udah kuliah baru jadi pilotnya gimana? Betul, saya jadi pilot setelah lulus SMA. Jadi saya setelah lulus SMA, saya sekolah penerbangan. Terus saya mulai terbang umur 20 tahun. 20 tahun sudah mulai. 20 tahun, iya. Jadi eh, 4 tahun setelah saya jadi pilot, saya masuk ke BINUS online. Oke, wah keren banget. Iya. Nah, motivasinya apa nih Kak? Kan Kakak udah jadi pilot nih, Mm. udah terbang di umur 20 tahun, udah punya title pilot lah seenggaknya ya di umur yang semuda itu. Nah, kira-kira apa motivasi Kakak untuk tetap lanjut kuliah walaupun profesinya udah stabil nih? Kayak motivasi saya kuliah itu pastinya menambah wawasan. Oke, Terus dalam proses kuliah itu juga pasti kita memiliki apa ya, sudut pandang yang pastinya akan berbeda, cara berpikir yang berbeda. bener banget. Jadi bukan cuma ngambil gelar ya Kak ya? Betul, iya. Tuh teman-teman, jadi banyak banget nih yang bisa diambil, bukan cuma gelarnya aja, tapi pengalamannya juga bertambah, terus wawasannya ya kak ya, pola pikir tuh yang akan banyak berubah nih ketika seseorang melanjutkan kuliah walaupun sudah memiliki profesi yang tetap gitu kak ya. Oke, nah jadi kakak kan sibuk nih seperti yang tadi aku bilang di darat, di udara, pekerjaan di kantor dan segala macamnya. Pernah nggak sih Kak Andre mengalami kendala-kendala nih saat kuliah selama beberapa tahun ini di Binus Online? Pastinya sering ya dulu, apalagi sebelum COVID, waktu terbangnya masih banyak. Oh iya benar. Kan kita kan setiap minggu pastinya ada video conference ya. Jadi Hmm. kita meet sama dosen lewat, waktu itu lewat Google Meet, kalau nggak lewat Zoom. Hmm. Nah, kalau misalnya saya lagi terbang ya tentunya saya nggak bisa ikut online kelasnya ya Kak. Nah, di situ saya harus compensate absensi saya lewat forum supaya Hmm. nilainya masih bisa maksimal. Oke, berarti ada kendala tapi kakak tetap bisa mengatasinya melalui sesi yang lainnya kak ya. Betul, iya, Jadi kalau nih untuk for your information aja nih buat temen-temen. Jadi sesi kita itu ada banyak. Jadi penilaian mahasiswa itu nggak cuma dari satu sesi aja kak ya. Ada sesi tugas, betul. ada sesi Zoom conference, terus juga ada sesi forum discussion di mana itu teman-teman bisa melakukan ketiga-tiganya itu sangat baik. Tapi kalau misalnya tidak bisa dilakukan salah satunya, itu bisa mengoptimalkan sesi yang lain ya kak ya. Iya, Tuh, jadi jangan takut nih untuk seorang Kak Andre aja yang sibuknya di darat laut, darat dan udara, sorry. Nah, itu pun tetap bisa nih lulus di waktu yang tepat, tepat waktu kayak tepat waktu Kak, iya. tepat waktu tuh. Jadi jangan takut tuh kalau misalnya teman-teman ngerasa, aduh aku sibuk banget Kak, pekerjaan bla 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 gitu. Bener nggak Kak? Betul, iya. Bener banget. Nah, tapi pernah nggak sih ketika kakak mengalami kendala itu tuh ngerasa hampir, aduh udahlah ntar aja deh kuliahnya gitu, ngambil cuti atau gitu-gitu, pernah nggak? Saya sih nggak pernah kepikiran tuh Kak, karena Mm-mm. memang selain kendala yang tadi, kuliah di BINUS online ini fleksibel banget. Jadi Hmm, kita mau belajar kapan aja bisa, mau ngisi forum kapan aja bisa, kecuali ya kalau misalnya video conference itu ya kita nggak bisa ganti hari atau ganti waktu ya kayak karena sudah ditentukan bener waktunya. banget. Tapi untuk video conference itu jadwalnya sudah ada dari awal, bener kan ya Kak? Betul, betul Kak, iya. Jadi nggak ada yang namanya jadwal Zoom dadakan ya? Nggak pernah ada Kak, iya. Ya Bahkan kecuali dari gimana Kak? bahkan dari awal semesternya kita udah tahu ya Kak, Jadi kapan Kak, kita video conference. kapan kakak mau video conference, kapan kakak bisa hadir, kapan enggaknya, bener nggak? Betul Kak, iya. Ya bener banget. Nah jadi teman-teman jangan takut juga nih karena Zoom itu nanti kalian sudah bisa mengagendakan jadwal
jadwalnya tanggal berapa di minggu ke berapa, jamnya pun di luar jam kerja untuk yang kerjanya office hour ya kak ya, di luar Betul, Kak. 5 pastinya. Nah, jadi teman-teman Iya. agendakan. Nah, kalau misalnya dari pihak kantor kakak sendiri nih, apakah Mm-mm. ada Iya. kakak pilot, ketika kakak ada jadwal full, terus kakak mendadak harus Zoom conference. Nah, itu pernah nggak ada masalah Mm-mm. dari manajemen kantornya atau perusahaannya? Kalau video conference sih enggak ya, Kak ya. Bahkan kalau mau ujian pun, saya minta izin ke kantor, pasti dikasih hari libur, supaya saya bisa datang ke kampus ujian. Oh, oh iya, kakak yang Jadi kantor juga support. Oke, kakak berarti yang Iya, harus datang ke kampus ya untuk ujian. betul. Sempat datang ke kampus Sempat datang ke kampus. Nah, sebelum COVID. Iya. udah online semuanya kak ya. Kenapa, Kak? Kalau sekarang semuanya udah online full. Oh, iya, Kak. Nah, jadi temen Kak Andre aja yang kemarin tuh harus datang untuk ujian masih bisa nih Kak yang ngejalanin kuliah selama 4 tahunnya. Nah, gimana teman-teman yang sekarang sudah semuanya online dari registrasi sampai akhir. Nah, itu harusnya Wah, bisa enak banget ya Kak ya karena sangat fleksibel. makin fleksibel ya, Kak ya. Semakin fleksibel Hmm. lagi gitu. Nah, ini sih Kak, aku pengen tanya, bisa nggak sih tell us about your job nih yang berhubungan dengan Mm-mm. jurusan manajemen bisnis ya? Bagaimana, Kak? Kakak ambil jurusan manajemen bisnis, benar? Benar? Iya. Nah itu bisa nggak tell us about your job dan juga jurusan yang kakak ambil, apakah so far ada keterkaitan atau ada banyak part-part yang bisa kakak terapkan di pekerjaan kakak saat ini, baik itu secara teknis maupun non teknis. Kalau pekerjaan saya ini kan praktikal banget ya, Kak ya. Bener. Jadi hampir yang bisa diterapkan sedikit sekali, Kak. Maka malah hampir tidak ada. Ketika di Tapi saya ketika terbang, ketika terbang. hmm, ya. Tapi sejak kuliah di BINUS ini, saya bisa dapat wawasan baru yang benar-benar baru, berguna buat hidup saya juga, Buat di sekarang dan luar apa? Di luar, iya, Kak, bener di luar dari nerbangin pesawat kan pekerjaan saya. Iya, Kak. belum ada pilot. Nah, terus harusnya ada dong ya perbedaan yang bisa kakak rasain dari yang kakak jadi pilot sebelum kakak kuliah di BINUS dan juga setelah kakak kuliah di BINUS itu kerasa nggak perbedaan? Hmm, kerasa, Kak. Kerasa. Terutama dari pola pikir, Kak. Pola pikir gimana tuh kak yang Hmm. bisa di-sharein ke teman-teman nih perbedaannya seperti apa? Hmm. Jadi cara kerja saya juga, pola pikir saya jadi berbeda. Terus di sejak kuliah itu kan juga kita belajar menulis, Kak. Oh iya benar. Belajar tugas atau apa gitu kan. Jadi saya kalau nulis laporan atau ujian di tempat kerja saya jauh lebih sistematis cara saya nulis ya, Kak. Jadi Wah, ada perkembangan, Kak. gitu. Tuh teman-teman walaupun Kak Andre nih posisinya dia itu pilot yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan manajemen bisnis, tapi ternyata itu sangat bisa diterapkan di kehidupan Kak Andre sehari-hari, baik Betul, Kak. profesional maupun personal life Kak ya. Dari pola pikir, Betul banget, Kak. Iya. wawasan, cara menjawab pertanyaan, cara ujian, bahkan mungkin ketika Kak Andre misalnya diminta nih sama perusahaannya untuk membuat strategi-strategi apa yang bisa diterapkan maskapai misalnya untuk menjadi lebih ekonomis ataupun menjadi lebih efisien dan efektif. Nah, Kak Andre udah bisa nih pastinya untuk menyusun bagaimana strategi-strategi yang baik yang bisa. Strategi bisnis. Iya bener gitu. Nah, kalau misalnya dari segi mata kuliahnya nih, kenapa Kak Andre milih manajemen bisnis? Kenapa saya milih manajemen bisnis, Kak? Eh, jadi waktu itu memang saya pengen kuliah
Hmm? untuk dapat pengetahuan di lain apa di luar penerbangan. Tapi waktu itu jurusan di binus online itu belum sebanyak sekarang, Kak. Oh gitu. Iya, jadi waktu itu akhirnya dari beberapa jurusan itu saya memilih manajemen bisnis karena menurut saya itu paling ya mungkin nantinya bisa berguna buat kehidupan saya juga, Kak. Oh gitu. Berarti nggak ada tujuan khususnya gitu ya? Nggak ada, Kak. Iya, Ya oke. Tapi ya bener sih Kak, manajemen bisnis itu sangat-sangat bisa diterapkan di mana aja. Gitu ya di kehidupan iya, pun pasti butuh manajemen nih, manajemen waktu, manajemen resiko, manajemen keuangan pun bisa masuk ke sana iya. gitu. Strategi, gimana caranya membuat keputusan dan segala macamnya. Bener banget nih pilihannya manajemen bisnis. Nah, apalagi ya tips and tricks nih Kak mungkin yang bisa Kakak sharing ke teman-teman yang pengen kuliah tapi mikirnya aduh waktunya sibuk banget bla 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 gitu. Kira-kira ada nggak? Tips and trick ya, Kak ya. Kalau menurut saya sih, asalkan kita niat, di binus online pasti kita bisa lulus, Kak. Bener dari niat Kalau Kak. saya itu, betul, Kak. Kalau saya itu ngakalinnya dulu, misalkan saya terbang, pasti kan jam terbang saya nggak menentu, Kak. Mm-mm. Bener-bener. Biasanya saya tuh pagi-pagi jam 4 atau jam 5 saya udah bangun, Kak. Diniatin untuk ngerjain tugas atau isi forum, Kak. Keren banget jam 4 subuh Kak ya. Tapi Jadi ujung-ujungnya nggak ada alasan itu, Kak. semuanya lancar ya berarti. Iya, Walaupun Kak. Betul. harus malam-malam harus begadang misalnya. Semuanya berbuah baik gitu ya. Dapat Betul, Kak. gelar, dapat pengalaman. Bahkan teman-teman nambah nggak nih Kak? Teman-teman pasti nambah, Kak. Nambah banyak dari segala Mm-mm. penjuru. Nambah banyak juga. Iya. Dan teman-teman yang lain juga kerja di banyak industri ya, Kak. Jadi kita bisa sharing-sharing sama mereka, dapat dapat pengetahuan baru juga, Kak, dari mereka. Baru dapat link ya kayak dapat wah banyak tuh kayak Betul, Kak. gitu. Jadi misalnya lagi terbang nih dari Jakarta terbang ke Palembang ataupun dari Palembang terbang kemana-mana itu biasanya ada temen ya kayak yang bisa ditemuin. Betul, Kak. Ah, itu menariknya kita kuliah di binus online ya, Kak, ya. Bener, bahkan itu Di tuh Malang, Surabaya. hmm, biasanya jadi pertanyaan Kak, aduh kuliahnya online ntar gak ada temennya bah. Padahal temennya itu tuh malah makin banyak ya Kak ya dari seluruh. Betul, Kak. Jadi teman-teman kalaupun mau main ke sini ke sini ke sini itu bakal banyak banget temennya. Karena ribuan gak sih Kak angkatan Kak Andre kemarin ada berapa ya lulusannya? Persisnya saya nggak gitu merhatiin ya, Kak. Tapi kalau kelas saya itu sekitar 20 lebih ya, Kak. Kelasnya 20 untuk angkatannya itu kalau nggak salah ada 2 ribuan. Karena Dua kemarin ribuan ya. ya Hmm. kemarin itu pas wisuda 65 itu ada 4.000 sekian gitu. Nah, Ah, oke, Kak. itu sebagian besarnya eh, eh, sama sih presentasenya antara binus offline dan online. Nah, jadi itu tuh bisa menjadi ladang apa ya? Silaturahmi ya kayak hubungan baru sama teman-teman. Betul, Kak. Kerja di ini, yang kerja di itu, yang kerja di mana-mana tuh. Oke, nah itu tadi tuh teman-teman tips and tricks dari Kak Andre. Tadi yang penting niat Kak ya. Terus juga Betul, Kak. konsisten, bener nggak? Konsisten. Betul banget, Kak. Komitmen. Jadi kalau misalnya teman-teman udah kuliah, kalian harus mewajibkan diri sendiri untuk selesai, bener kayak. Jadi bukan masuk tapi Betul, Kak. lulus gitu. Lulus. Iya, Banyak yang kayak gitu biasanya. Apalagi kalau misalnya kuliah online, mikirnya ah ya udah deh, gue kuliah atau nggak kuliah itu nggak ada yang tahu ini. Padahal di binus itu tetap diawasin sama sistemnya, sama dosennya. Bener nggak kayak kemarin kita betul, Kak. sama Pak Hardi skripsinya. Gimana? Dan dosen di binus itu sangat support banget, Kak. Bener, jadi dia Kayak Pak Hardi support banget. Kapan aja saya bingung, WA, sesempatnya pasti dibalas, Kak. jam berapapun WA-nya kak ya. Jam berapapun, Kak. Iya, Binus itu akan selalu support karena Binus juga tahu nih untuk mahasiswa Binus online itu pasti
banyak yang kerja juga. Nah, jadi kalau misalnya di-push banget nanti mahasiswanya nggak kondusif, nah jadi kita akan terus support nih dari dosen juga menyesuaikan waktu yang dipunyain nih sama teman-teman mahasiswa gitu. Jadi dua-duanya bisa balance gitu. Nah, kalau skripsinya sendiri kakak kemarin per kelompok ya? Per kelompok saya, Kak, betul. Per Saya kelompok bertiga. bertiga. Iya. Itu teman-temannya yang udah kenal dari awal atau ketemu di sana atau gimana kak? Kalau kelas saya kebetulan kita semua kenal dari awal, Kak. Oh, karena Karena ujiannya. kita sempat, mm-mm, Oke, nah ujiannya sempat datang. gimana kak perjalanan skripsi kakak kemarin? Perjalanan skripsi ya, Kak, ya. Awalnya menakutkan, Kak. Awalnya Sepertinya menakutkan, menakutkan, Kak. Ya, seperti tapi setelah momok. dibimbing, betul, Kak. Tapi setelah dibimbing sama dosen pembimbing saya, dosen pembimbing saya Pak Hardi, Pak Hardi, pelan-pelan, pelan-pelan bisa, Kak. Iya, pelan-pelan bisa. Tapi tepat waktu ya kak ya Hmm, skripsinya? tepat waktu juga, Kak. Iya, Tepat waktu tuh bakal terus dibimbing tuh guys. Jadi walaupun kalian nanti ada di mana, dosennya ada di mana gitu kan kebetulan Pak Hardi ada di Palembang. Terus Kak Andre ada di Jakarta gitu ya. Nah, itu betul, Kak. skripsinya walaupun masa bimbingannya online sih kata banyak calon mahasiswa nih, tapi ternyata banyak Hmm, juga kayak tetap bisa maksimal gitu. betul, Kak. Kak Andre kebagian yang masih sidang atau udah nggak sidang lagi? Saya kebagian masih sidang, Kak. Sidang ya. Itu gimana Hmm, Kak iya, kondisi sidangnya? kondisi sidang ya. Awalnya seperti menakutkan juga, Kak. Tapi setelah masuk sidangnya bisa tenang, Kak. Karena kita sudah pasti udah dipersiapin sama dosen pembimbing ya, Kak. Iya bener, karena yang di sidang Mm-mm. skripsi sendiri Kak ya. Jadi Betul, Kak. nya sendiri, maksudnya yang itu original nih dari tim kita itu biar Betul. lancar gitu. Beda lagi tuh kalau yang ngerjain kita nggak ikut gitu. Pusing. Kan kita yang ngerjain, masa kitanya nggak tahu ya, Kak ya. Ya bener banget. Nah, ini ada yang nanya nih Kak di kolom komentar tadi namanya Iya. Abraham Rilino, Kak Andre keren banget udah jadi pilot terus sambil kuliah. Gimana sih Kak bagi waktunya? Bagi waktunya ya, Kak ya. Ya, Hmm. pastinya saya harus adjust jadwal terbang sama tugas-tugas saya ya, Kak. Jadi kalau misalnya pagi sebelum terbang ya biasa saya kerjain dulu. Kalau belum selesai ya malam setelah terbang ya saya kerjain lagi, Kak. Gitu. Paling ya mengorbankan waktu aja sih, Kak. Iya, Buat sukses itu kan harus ada yang dikorbanin. Jadi yang biasanya bangunnya siangan itu bolehlah selama kuliah bangunnya agak pagian gitu kayak buat nyelesain tugas gitu. iya, Kak. Terus itu tugasnya biasanya disubmit per minggu ya. Per minggu, betul, Kak. Iya, Oke, tapi terkejar ya. pasti Semua terkejar, Kak. terkejar apalagi kalau ada niat. Iya, betul, Kak. Gitu guys, kalau ada niat semuanya bisa tuh. Nah, apa lagi ya yang mau ditanya? Oh ya kemarin kakak memilih untuk wisuda offline atau online? Saya offline, Kak. Offline, Datang. kayak gimana tuh Iya. euforianya? Wah, itu rasanya perjuangan 4 tahun terbayarkan ya, Kak, di situ. Terbayarkan ya. Jadi walaupun Iya, kuliahnya online full dari awal sampai akhir, akhirnya bisa juga nih ngerasain wisuda offline, bener ya? Yang awalnya betul, Kak. Iya. Kak, aduh online juga nih, muter sendiri toganya gitu ya. Tapi ternyata juga gitu. Orang saya datang Kak. Datang juga, Kak. Datang semuanya. Pak Hardi juga datang ya Mm-mm. kemarin ya. Pak Hardi juga datang. Iya, Seru banget tuh. Tuh Kak ada yang nanya, IPK-nya berapa Kakak? di antara 3,2 sampai 3,5, Kak. Oh, tuh guys, seorang pilot aja nih yang terbang tiap hari IPK-nya 3 ke atas loh.
Iya, yang gimana yang lainnya itu, Nah, waduh. pastinya teman-teman yang lain eh, bisa lah di atas itu, Kak. Karena kan kalau saya kan video conference-nya bolong-bolong ya, Kak. Oh iya, bener bener. Iya, Wah, apalagi kalau video conference-nya hadir terus tuh kayaknya. hadir terus, Kak. Ada lagi nih Kak yang tanya, tips biar bisa atur waktu ngerjain tugas dong Kak. Tuh ngerjain tugasnya Kak spesifik, jadi kayak Kerjain tugas. Mm-mm. bisa nih mungkin diceritain buat yang belum tahu dari tugasnya itu diberikan hari apa, harus disubmit hari apa, terus ngerjainnya kapan, itu boleh nih Kak diceritain. Hmm. Jadi kalau misalkan kita di periode yang baru, kita kan tahu tuh ya, Kak ya, mata kuliahnya apa aja. Nah, di Hmm. situ di LMS itu kan kita udah bisa lihat tugas personal kita ada berapa totalnya, tugas kelompok kita total ada berapa, dan deadline-nya kapan, Kak. Jadi kita benar-benar bisa eh, nentuin sendiri tuh, Kak, kita mau ngerjainnya kapan. Kalau tipsnya itu sebenarnya nggak ada sih ya, Kak ya. Kan kita kan cuma tinggal atur waktunya aja ya, Kak. Karena udah ada ya kayak timelinenya sendiri. Biasanya Betul. waktunya itu berapa lama Kak? 1 minggu ya? 1 minggu, Kak. Iya. Ada waktu selama 1 minggu penuh di mana teman-teman bisa ngerjain terserah sekosongnya ya Kak ya. Kalau Kak Andri tadi kan Betul. untuk mengerjakan tugasnya subuh gitu. Nah kalau misalnya Pagi, Kak. Iya. pagi, kalau misalnya waktu yang teman-teman punya kosongnya itu sore, boleh juga sore. Ataupun tengah Betul. malam boleh juga tengah malam kayak gitu. Nah, jadi apa waktunya itu teman-teman bisa atur sendiri kalau kata Kak Andre tadi. Jadi waktu untuk submitnya kapan, memilih ngerjainnya kapan, dan diberikan tugasnya kapan. Yang penting itu jangan ditunda-tunda. Bener ya Kak? Betul, Kak. Iya. Biasanya kalau udah nunda sekali, wah itu makin Malah males, keterusan, Kak. malah Iya. tugasnya numpuk, bener. Nah, Iya. ada lagi Kak yang nanya. Dulu kenapa pilih BINUS sih Kak untuk kuliah online di tengah gempuran kuliah karyawan kampus lain? Ah, ini menarik pertanyaannya ya, Kak. Bener. Kenapa BINUS? Kenapa BINUS online? Kenapa? Jadi keluarga saya, om saya dosen di BINUS juga, Kak. Oke. Nah, jadi saya sudah tahu kualitas BINUS dari dulu seperti apa, Kak. Oke, gimana tuh Pasti kualitasnya yang jempolan, Kak. Makanya saya maunya kuliahnya di BINUS, Kak. jempolan di highlight ya jempolan. Itu tuh guys. Terus apa lagi Jadi Kak? tidak bukan bukan asal lulus aja, tapi kita lulus dengan kita punya ilmu, Kak. Kita punya kualitas. Kalau kualitas itu nggak ada, ya tentunya kita nggak bisa segampang itu lulus ya, Kak. Bener banget. Nah, bener sih jempolan kualitasnya. Jadi kita itu kuliah 4 tahun loh mas. Saya kuliah 4 tahun, terus kita kuliah dari kampus yang biasa aja gitu kak ya. Harus dari Betul, Kak. Iya. kayak gitu. Nah, kalau misalnya kelas karyawan, pernah nggak kepikiran untuk ambil kelas karyawan yang nggak online? Gitu kan biasanya ada kelas malam lah, atau kelas Sabtu Minggu lah gitu. Pernah nggak mempertimbangkan itu? Atau langsung binus aja deh gitu? Kalau saya langsung binus, Kak. Saya nggak pernah pertimbangan kelas lain. Soalnya kan saya terbang harinya nggak menentu ya, Kak. Sabtu Minggu juga saya bisa tetap kerja. Gitu, berarti langsung pilih Mm-mm. terus online gitu kayak ketika tahu ada video Betul. gitu. Tuh ada yang nanya lagi Kak, kemarin dapat beasiswa ya? Ah, saya nggak. Oh, karena Kakak yang Saya biaya sendiri. Kenapa, Kak? beasiswa kemarin itu Kakak dapat nggak beasiswa TPKS? Enggak, Kak, saya. Oh, justru masih yang full ya. Saya full, Kak. Iya. Oke, nah untuk Kak Mm-mm. angkatan Kak Andre ini karena masih di awal gitu ya, masih mengikuti akreditasi BINUS Jakarta, bener ya Kak? Kemarin Persisnya saya nggak gitu ini ya, Kak ya. Jadi bener Kak Andre itu masih full bayarnya. Tapi tenang aja nih buat temen-temen yang masih pengen coba kuliah sekarang, itu beasiswanya masih banyak banget. Masih tersedia banyak. Jadi Kak Andre aja yang tanpa beasiswa bisa selesai kuliahnya. Gimana kalian yang masih banyak beasiswa? Wah itu bisa banget tuh. Wah,
Itu nggak rugi dong, Kak Andri aja istilahnya tuh sacrifice banyak banget nih dari waktu, biayanya yang Kak Andri tuh tahu itu tuh worth it lah, tapi kayak Betul, Kak. Iya, sangat worth it gitu. sesuai dengan kualitas yang didapatkan. Bener banget, sama kualitas, sama pendidikannya gitu, ijazahnya, Betul. lain. Nah, jadi untuk beasiswa sekarang masih ada, masih banyak banget. Teman-teman nanti tinggal DM aja kalau misalnya ada pertanyaan mengenai beasiswa, karena beasiswa kita itu tiap program itu beda-beda, Kak. Apalagi khusus yang di Hmm. Palembang, kita ada yang namanya beasiswa TPKS, ada beasiswa untuk anak SMA, SMK, ada beasiswa ekstensi, dan ada beasiswa program RPL atau rekognisi pembelajaran lampau gitu. Nah, ada masing-masingnya, nanti aku jelasin ketika teman-teman tanya di DM ya. Gitu. Nah, ada lagi nih Kak pertanyaan. Apa sih Kak yang paling sulit ketika Kakak kuliah di BINUS? Yang paling sulit ya, Kak. Apa ya, Kak ya? Sebenarnya nggak ada sih, Kak. Karena benar-benar sistemnya udah oke banget, dosennya juga support banget. Jadi benar-benar enak banget kuliah di Binus, Kak. Enjoy Kak ya malah ya. Enjoy banget, iya. Tahu-tahu lulus. Atau lulus nggak berasa, lulus aja, Kak. Banget. Berarti enjoy, saking enjoynya, jadi ya taunya awal-awal pendaftaran mungkin di awal-awal pusing mungkin Kak ya. Tapi makin ke sini, udah tinggal lulus aja gitu loh. Apalagi yang sekarang itu skripsinya nggak perlu sidang. Makin enak. Ah, makin enak ya, Kak ya. Iya, makin fleksibel, makin enak tuh nggak ada alasan lagi tuh buat nunda pendidikannya. Ada lagi Kak pertanyaan dari Kendra. Pernah nggak Kak Andri ada di momen bener-bener keteteran antara kerjaan sama tugas kuliah? Hmm, keteteran, pasti pernah, Kak. Apalagi sebelum COVID ya. Mm. Waktu kerja saya lagi banyak, pasti keteteran, Kak. Tapi ya harus diniatin. Kalau saya kan tipenya belajarnya harus pagi, Kak. Jadi saya bangun pagi-pagi. Bangunnya lebih pagi Iya, biar sebelum, ya. betul, Kak, sebelum tugas ya saya sediain waktu dulu lah, Kak, untuk selesain kerjaan binus ini, Kak, apa tugas-tugas binus. Nah gitu teman-teman. Jadi benar sih karena waktu kita semuanya nggak ada yang tahu ya, kesibukan. Apalagi Kak Andre itu yang jadwalnya itu random, yang kadang langsung dikasih, kadang tiba-tiba ada terbang mendadak gitu. Nah cara mengatasinya adalah itu tadi, bikin tugasnya pagi-pagi. Jadi sebelum ada aktivitas yang lain, Kak Andre langsung memutuskan untuk menyelesaikan kewajibannya di bagian sesi tugas gitu. Jadi ketika udah mendekati deadline, udah tenang nih Kak Andre-nya. Begitu juga teman-teman yang lain. Betul. Gitu, guys, didengerin guys. Ada lagi nih Kak, ada dosen favorit Kak Andre nggak? Atau mata kuliah tertentu gitu yang paling Kak Andre suka? Wah, dosen favorit dan mata kuliah yang paling saya suka ya, Kak ya. Dosen favorit saya Pak Hardi. Wih, Ya, di Binus Palembang ya, Kak ya. Ini beneran, ini serius, Kak. ya, Wah, sangat support sekali. Iya, Kak. tuh sangat support Pak Hardi. Oke, nanti aku salamin ke Pak Hardi deh kalau kayak gitu. Terima kasih, Kak. Kalau mata kuliah favorit saya seneng angka-angka, Kak, sebenarnya. Jadi saya seneng statistik sama finance, Kak. Oh my God, biasa manajemen bisnis itu milihnya supaya nggak ketemu angka nih. Ternyata Kak ke angka ya, luar biasa memang Kak Andri. Bener guys kan, yang profesional and success nih, lihat aja. Mata kuliahnya aja angka-angka loh yang disukain. Favorit deh ya. Nah, ada lagi pertanyaannya. Kak, kuliahnya kan online. Pernah ketemuan nggak sama temennya? Pernah, Kak. Karena waktu yang sebelum COVID itu ya, Kak ya. Kalau ujian kita datang ke kampus. Di Oh, situ kita kenalan sama teman-teman. Iya. gitu. Sering hangout nggak Kak sama temen-temennya walaupun kenal? Oh, paling Mm-mm. kan kalau tugas kelompok itu kan di rolling ya, Kak ya. Maksudnya di ganti-ganti ya, Kak, setiap periode teman kelompoknya itu. Mm-mm. Nah, di situ kita biasa kerjain tugas bareng, ketemuan di mana gitu, Kak. Nah, di situ kita kenal.
Tuh kan asik banget ya, walaupun nggak harus ketemuan itu nggak selamanya harus di kampus ya Kak ya. Justru kalau misalnya Iya, anak-anak Kak, betul. ketemunya bisa di luar sambil hangout, sambil ngerjain tugas, ngopi-ngopi, cenah gitu ya. Makin seru malah nggak di kampus melulu pusing ya Kak. Nah, gitu. Nah, ini juga ada pertanyaan yang mengenai kenapa sih kakak pengen lanjut kuliah meskipun sudah jadi pilot? Karena kalau kata orang itu kan ya udah pilot karirnya bakalan jadi junior, senior, bahkan nanti bisa mungkin masuk ke manajerial. Nah, kenapa kakak milihnya kuliah lagi? Hmm. Jadi kalau saya itu, menurut saya kalau hidup itu pikirannya harus agak widen gitu kayak. Jadi kalau misalnya kita belajar eh, subjek yang baru, menurut saya menarik Kak. Jadi nggak itu-itu terus kayak yang kita pelajarin, tapi kita juga bisa belajar hal-hal lain Kak. Bener, harus terbuka lebar ya, nggak melihat sesuatu Iya dari Kak. sudut pandang. Jadi walaupun Kak Andre udah jadi pilot, siapa tahu ke depannya bakal jadi lebih lagi gitu dengan Kak Andre memperbaiki wawasannya, meningkatkan pengetahuannya gitu seperti yang tadi Kak Andre udah ceritain. Nah, ini nyambung nih pertanyaannya. Plan ke depannya apa tetap Kakak mau jadi pilot atau ada niat untuk menjadi entrepreneur? Kalau saat ini saya tetap jadi pilot Kak, karena Tetap itu passion saya Kak. passion Iya, ya gila passionnya iya, gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk membuka usaha sendiri gitu kayak. betul Kak. Bener Tidak kan? menutup kemungkinan juga. Pas juga ngambilnya manajemen bisnis. Ketika manajemen Iya Kak. bisnis online itu kakak juga akan dibimbing untuk menjadi entrepreneur nih. Karena entrepreneur itu kan bisa diterapkan di mana saja, bener ya kak? Betul Kak. Iya, ada pelajar, ada mata kuliahnya tersendiri ya Kak, entrepreneurship itu ya Kak. Entrepreneurship gitu. Jadi nanti siapa tahu kakak udah sukses nih jadi itu terus keluarganya ataupun istrinya misalnya pengen punya usaha sendiri biar nggak gabut di rumah biasanya gitu kan. Nah, kakak bisa tuh ngebimbing dengan pengalaman yang udah kakak punya dari binus, bener nggak? Betul banget Kak. Iya. Tuh, Jadi ilmunya dipraktekin ya Kak ya. bener, ilmu entrepreneurnya dipraktekin tuh. Oke, last question nih ya karena kita udah cukup lama nih ya. Untuk Kak Andre, ada kesulitan nggak Kak kalau tugas kelompok? Nah, ini fokus untuk tugas kelompok nih. Hmm, tugas kelompok kesulitannya ya Kak ya. Karena teman-teman yang lain kan jam kerjanya juga beda-beda ya Kak. Dan tugas kerjaannya juga beda-beda. Jadi arrange waktunya agak susah Kak. Terkadang agak susah. Jadi ya memang benar-benar satu kelompok itu harus benar-benar niat Kak. Tapi sih selama kemarin saya sekolah, selama saya kemarin kuliah sih, nggak ada yang masalah yang berarti sih Kak di tugas kelompok itu sih. Oke, selama ini baik-baik aja ya, aman-aman aja ya. Aman-aman aja Kak, iya. Oke, nah tapi pernah nggak ada yang benar-benar nggak bisa ketemu, jadinya memang harus online gitu? Ada Kak. Tapi kan kalau sekarang kan gampang ya Kak, kita bisa ketemu lewat Zoom atau Mhm. apa Kak, ya. Asal diniatin pasti semua beres Kak. Oke. Nah, waduh pada protes nih Kak, mau kita tutup ternyata masih banyak pertanyaannya. Nih, yang dari Kak Gita, ada rencana nggak mau lanjut S2? Kan kita ada program yang S2 online juga. Nah, kira-kira dari Kak Andre Iya. Minat pasti ada Kak. pasti Dan ada. pasti kalau pilihan utama saya tetap binus online Kak. Bener tuh, karena biasanya banyak banget sih dari teman-teman yang udah lulus di S1, binus online, baik itu dari SMA ataupun D3, biasanya ketagihan nih kuliah online yang tadi kayak Kak Andre, yang kuliahnya enjoy, tiba-tiba lulus. Nah itu biasanya ketagihan, pengen lanjut S2, nanti habis tiba-tiba S3 gitu. Itu banyak banget. Siapa tahu kayak nanti lanjut lagi di S2 ketemu lagi sama teman. Ketemu lagi ya Kak.
Binusian Iya. sendiri katanya. Wah, Karena sekali binus kita tetap binusian kak, walaupun kakak udah alumni tahun-tahun tetap jadi binusian tuh. baik. Tuh, nah, eh akreditasinya apa Kak JJ? Nah, ini FYI aja nih teman-teman ya. Akreditasi dari Binus University itu sendiri kita sudah unggul. Jadi unggul itu sudah di atas A. Jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi kayak kalau kata Kak Andre tadi jempolan ya Kak. Betul, Kak. Jempolan. Jangan diragukan lagi kalau misalnya akreditasi, kualitas, sistem pembelajaran itu kita sudah benar-benar apa ya, kompleks tapi sudah almost perfect gitu karena kita udah terdaftar dari 2008 gitu, sudah bergerak dari lama. Umur Binus University pun sudah 41 tahun ini, yang dimana itu tuh sudah nggak muda lagi, tapi sistem kita terus berjalan dan terus beradaptasi nih dengan situasi dimana mungkin dulu orang-orang nggak pernah terpikir nih ada kuliah online, bener ya kak? Betul, Kak. Iya, Nah, seiring berjalannya waktu dan kemarin ternyata ada COVID yang pada akhirnya semuanya serba online. semua online. Dimana BINUS itu sudah bergerak sebelum COVID nih. Nah, jadi teman-teman nggak usah diragukan lagi mengenai inovasi pendidikan yang itu tuh akan terus berkembang. Yaitu, jadi jangan diragukan lagi untuk kualitasnya. Gitu. Nah, oke ini bener-bener last ya. Karena ada jadwal terbang nggak hari ini? Enggak ada, Kak. Oke, ternyata Saya free gitu. kosong hari ini. Bisa ambil waktu lama. Gak apa-apa nih, Nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa banget. gak apa-apa Iya. banget. Nah, ini ada pertanyaan Kak. Ada nggak teman-teman dari penerbangan tempat kakak kerja yang kuliah juga di BINUS? Iya, ada, Kak. Ada ya? Tadinya cuma satu orang. Iya, Mm-mm. di angkatan saya cuma ada satu orang. Tapi setelah COVID, itu jadi banyak banget, Kak, Oh, jadi banyak banget karena yang ke binus online. ya baru apa ya? Baru Iya, Kak. apa Baru terdengar ngeh mungkin ya, Kak, ya. gimana? Baru ngeh kali mungkin ya, Kak, ada kuliah yang fleksibel dan berkualitas itu ya, Kak, ya. Karena ya udah itu tadi semuanya jadi serba online, jadi pada baru dong gitu. Oh iya ternyata bisa nih kuliah online gitu, tidak asing lagi. Yang awalnya mungkin ngelihat ke Andre, ngapain sini kuliah lagi gitu ya. Lagi biasanya kan ada yang kayak gitu. Ada nggak Kak malah? Pasti ada. Pasti, Kak. Ada Pasti yang ada. Iya, ujung-ujungnya ikut nih. ikut juga, Kak. Iya. Bener. Nah, kalau dari Palembang sendiri nih, ada nggak temennya Kak Andre? Kalau dari binus Palembang nggak ada, Kak. Belum. Kebanyakan teman saya banyaknya dari binus Malang. Oh, Binus Malang justru ya. Iya, betul. Waktu angkatan saya banyak dari binus Malang. Oke, itu angkatan Kak Andre banyaknya dari Binus Malang nih. Tapi udah mulai dari sekarang dari Binus Palembang itu untuk tahun ini sudah seratusan nih, udah mulai banyak. Wah, sudah banyak ya, Kak. Ya, jadi semoga aja semakin ke depan-kedepannya semakin banyak yang realize nih ya. Untuk pendidikan online itu tuh gampang dan bisa dijalankan tanpa meninggalkan pekerjaan gitu. Betul, Kak. Bener banget. Oke. Nah, kemarin itu kakak daftarnya itu gimana kak? Apakah ada keribetan tersendiri atau pusing harus gimana-gimana gitu? Nggak ada sih ya, Kak. Daftar waktu itu registrasi juga online. Bener-bener. Mm-mm. Registrasinya online, Beda. tesnya, Kenapa, Kak? tes masuknya, Tes masuknya juga online, Kak. Semua serba online. bener tuh kan guys, semuanya serba online. Jadi nggak ada alasan nggak sempet lah, jauh lah gitu kak ya. Betul, Kak. Jadi gampang banget semuanya. Nih, udah. Oke, kita masuk ke closing statement nih dari Kak Andre nih. Kira-kira apakah ada pesan, kesan, saran untuk teman-teman yang lagi nonton ataupun yang follow Instagram Binus Palembang nih apa? Buat teman-teman yang sudah di binus online, selalu semangat ya, Kak.
Pasti kalau niat bisa lulus tepat waktu dan dengan nilai yang memuaskan. Kalau Amin. misalkan yang sekarang masih mikir-mikir, menurut saya daftar aja Kak. Daftar dulu, kuliah dulu, dinikmati, atau nanti lulus aja ya Kak. Tuh, bener. Daftar dulu, gitu. Bener banget. Untuk misalnya, cara menghindari stresnya, Kak, ada nggak? Maksudnya biasanya, aduh, Cara menghindari bang, stres ya Kak ya. bla bla gitu. Wah, waktu kuliah nggak pernah stres ya Kak. Jadi enjoy-enjoy aja sih Kak. Salah pertanyaan aku, guys. Saking, Kalau bingung juga tinggal chat dosennya gitu Kak. ini bener banget. Biasanya kan kita dibikin grup tuh ya Kak, grup Hmm, apa WhatsApp grup. Nah, di situ kita bisa langsung tanya ke dosennya. Dan dosennya juga responsif banget ya, cepet balas ya. cepet ya semuanya 24 Mm-mm. jam. Walaupun eh, tergantung, misalnya dosennya lagi nggak responsif. Ada teman-teman yang lain nih biasanya ya kan yang Betul Kak, iya. tuh, jadi teman-teman nggak sendirian banget kok nanti kuliahnya ini sudah ada saksinya yang mengalami sendiri selama 4 tahun kayak gimana. Tidak ada stres Kak katanya. Tuh Kak Andre tinggalin stres tinggal terbang loh. Pakai Wah, private. Oke guys, nih tadi udah cukup banget sharing-sharing dari Kak Andrinya. Yang misalnya masih banyak banget pertanyaan yang pengen ditanyain ataupun punya tip apa pengen minta tips and tricks dari Kak Andre, boleh banget di follow Instagramnya Kak ya, boleh ya Kak ya? boleh Kak. Iya, Oh, follow Instagramnya Kak Andre Prananto, nanti boleh langsung tanya-tanya di DM ataupun minta nomor HP-nya juga boleh ya kan Kak? iya, boleh Kak. Iya. Boleh tuh siapa tahu bisa terbang gratis tuh. Wah, Boleh nggak susah kalau itu. iya, Kak. Oke, terima kasih banyak buat Kak Andre atas waktunya. Terima kasih Sama-sama Kak. tips and tricksnya. Congratulations Sama- udah wisuda bulan Juli kemarin ya. Thank you Kak. Betul Kak, terima kasih. Kemarin, thank you. Kita tunggu main-main ke Palembang. Pasti kalau ke Palembang mampir Kak. Iya, nanti kalau misalnya, Iya. iya tuh, Jiji mau selfie di pesawat lo. Iya lo, pengen di kokpit. Wah, di selfie bareng ya Kak. Iya, pengen banget. Ya dan nanti kalau misalnya Kak Andri lagi di Palembang gitu ya, lagi flight ke sini, boleh tuh kabarin kita nanti kita main ngapain gitu ya. Pasti Kak. Iya. Tuh, nanti kalau misalnya ada followers yang pengen juga boleh banget loh hubungin kita. Pengen misalnya ketemu ngobrol bareng sama Kak Andri secara langsung nanti kalau misalnya Boleh banget Kak. mau yang ada di Kalau saya ke Palembang pasti disempatkan. iya bener nanti boleh diskusi bareng gitu. Oke. Akhirnya kita sampai di penghujung acara nih guys. Terima kasih banget untuk waktunya Kak Andre. Sama-sama Kak. Ilmu yang sudah Kak Andre dapatkan selama 4 tahun di BINUS bisa diterapkan di semua tempat dan Amin. Terima kasih Kak. Kak Andre sendiri, keluarga maupun buat negara gitu ya. Terima kasih kita sudahi live sore hari ini. Sampai ketemu lagi di acara ngobar selanjutnya. Selamat sore Kak Andre. Selamat sore Kak. Oke, boleh leave Kak Andre. Gimana caranya? Oke, thank you Kak. Ya, Thank you, bye. bye. Oke guys, itu tadi ngobrol-ngobrol yang seru banget sama Kak Andre Prananto SM yang merupakan lagi-lagi pilot dan juga wisudawan, salah satu wisudawan terbaik dari BINUS Online Learning. Kita tunggu teman-teman untuk bisa jadi the next Kak Andre dan the next wisudawan yang lainnya. Sebentar lagi kita akan mengadakan wisuda 66 di bulan Desember ini di Jakarta. Nah, kalau teman-teman pengen lihat nanti stay tune aja di YouTube kita. Dan kalau untuk teman-teman yang mau mendaftar nih, boleh banget. Kita masih buka pendaftaran untuk periode perkuliahan di bulan Februari.
tahun 2023 nih. Awali tahun kalian dengan kuliah di BINUS tuh guys. Menjadi resolusi 2023. Yang kemarin resolusinya udah fail nih ya, siapa tahu gitu. Nah, bisa banget teman-teman daftar dari sekarang. Beasiswanya ada banyak banget. Kita untuk semua program kita ada beasiswa, untuk program SMA ke S1, terus juga untuk program ekstensi D3 ke S1, lalu juga untuk program rekognisi pembelajaran lampau yang sudah mempunyai pengalaman 3 tahun untuk pendidikan SMA atau SMK sederajat gitu. Teman-teman boleh banget nanti hubungin kita di DM ataupun hubungin langsung nomor kita di 0813 7338 1038. Nanti akan kita jelaskan sedetail-detailnya. Yang pasti semakin cepat teman-teman daftar, semakin besar kemungkinan teman-teman untuk mendapatkan beasiswa secara full gitu. Besok pramugari ya, boleh nanti kita requestkan untuk berbicara dengan pramugari ya guys ya. Terima kasih untuk requestannya, terima kasih juga untuk komen-komennya. Dan see you again di episode ngobrol selanjutnya. Mungkin besok ya guys ya, aku kasihinnya nanti kita akan ketemu admisi kita nih. Buat teman-teman yang mau tahu tips and tricks dari admisi untuk bisa lulus seleksi berkas yang lancar, itu nanti bisa besok ketemu lagi sama aku jam yang sama gitu ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu di musim hujan ini, yang selalu hujan banjir di mana-mana. Semoga semuanya bisa jaga kesehatan dan bisa tahun baruan bareng sama keluarga. Oke, thank you semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.